Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Triana Indrawati sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan yang saya banggakan teman-teman kelas pribadi. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Model-model pembelajaran. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Din Waratul Fatinah, NIM 2219075. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian TCL dan SCL. Yang pertama adalah pengertian TCL. TCL adalah Teacher Center Learning. Teacher Center Learning adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana gurulah yang menentukan tujuan pengajaran dan menjaga agar lingkungan belajar di kelas menjadi terarah dan cukup terstruktur. Menurut Halpern, Teacher Center Learning adalah merupakan proses belajar yang mengacu pada pembelajaran yang berpusat pada instruksi langsung dari pendidik kepada peserta didik. Ketika guru akan merencanakan pengajaran yang berpusat pada guru, maka perlu mengidentifikasi standar-standar dan panduan kurikulum negara atau distrik, merancang sasaran-sasaran tertentu untuk pelajarannya, dan membangun aktivitas-aktivitas pembelajaran untuk membantu siswa memenuhi sasaran-sasaran tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Teacher Center Learning adalah model pembelajaran yang bersifat satu arah selama proses belajar, yaitu model pembelajaran dengan lebih banyak mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, atau lebih jelasnya dengan metode sama. Sedangkan siswa lebih banyak diam mendengarkan atau merekam materi dan membuat catatan di kelas. Kemudian yang kedua itu pengertian SCL. SCL adalah Student Center Learning. Student Center Learning adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa lebih sering berperan aktif dalam pembelajaran. Menurut Wong Tulwar, Student Center Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Sedangkan menurut Priyatmojo, Student Center Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Student Center Learning adalah pembelajaran yang menempatkan siswa pada pusat kegiatan pembelajaran, di mana siswa berperan aktif dalam mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kreatif dan inovatif. Karena pembelajaran pada siswa sebagai pembelajaran aktif, pada teori pembelajaran disebut dengan teori pembelajaran konstruktivitas atau konstruktivis. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Din Waratul Fatinah. Pengertian pengajaran PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran, dan merupakan suatu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Dalam kurikulum dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri, serta kecakapan berpartisipasi dalam tim.
model pembelajaran TCL. Menurut Samit, dalam sejarah yang dikutip ulang oleh Parwati bahwa Teacher Centered Teaching atau CTL adalah suatu pendekatan belajar yang berdasarkan pada pandangan bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Parwati menegaskan cara pandang ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut: memakai pendekatan berpusat pada guru, siswa ditempatkan sebagai objek belajar, kegiatan pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila kurang jelas bisa dibaca di makalah. Baik teman-teman, saya akan coba menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Dalam makalah ada 3 model pembelajaran. Yang pertama ada Teacher Centered Learning. Teacher Centered Learning ini adalah suatu pendekatan belajar yang berdasar pada pandangan bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pada cara pandang ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, memakai pendekatan berpusat pada guru, yakni gurulah yang harus menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa ditempatkan sebagai objek belajar. Siswa dianggap sebagai organisme yang pasif sebagai penerima informasi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Nah, biasanya pada model yang pertama ini, yaitu model Teacher Centered Learning, ini diaplikasikan pada jenjang pendidikan yang pertama seperti pendidikan anak usia dini ya, PAUD, kemudian TK, kemudian SD. Nah, pada usia siswa sekolah inilah memang benar-benar menggunakan metode ini, karena juga seumuran siswa seumur itu masih kecil-kecil. Jadi dalam pembelajaran seperti mungkin diskusi belum terlalu bagus, karena juga kecakapan dari siswa yang belum begitu baik. Kemudian yang kedua ada model Student Centered Learning. Nah, model ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang memfasilitasi pembelajar untuk terlibat dalam proses experiential learning, pengalaman belajar. Model pembelajaran Student Centered Learning pada saat ini diusulkan menjadi model pembelajaran yang sebaiknya digunakan karena memiliki beberapa keunggulan. Nah, keunggulan yang pertama, peserta didik dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi milik sendiri karena diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam belajar. Yang kedua, peserta didik memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga menjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan di antara siswa. Menambah wawasan pikiran dan pengetahuan bagi guru karena sesuatu yang dialami dan disampaikan belum diketahui sebelumnya oleh guru. Nah, keunggulan pada metode yang kedua ini yaitu Student Centered Learning ini biasanya dalam jenjang pendidikan sudah ada mulai sejak SMP, karena juga SMP itu anak-anaknya udah mulai nalar, jadi sering adanya diskusi lah, dan juga ekstrakurikuler dalam sekolahan itu mulai berkembang mulai dari jenjang SMP. Kemudian SMA atau sederajat sudah memang benar-benar banyak untuk dilakukan diskusi. Kemudian apalagi taraf kita mahasiswa strata 1 itu memang cara pembelajarannya kita yang dituntut untuk aktif di dalam kelas.
seperti itu. Nah, hanya di sini dosen mendampingi dalam pembelajaran. Itu yang model yang kedua. Keunggulan dari yang metode yang kedua ini juga dengan aktifnya siswa maka kreativitas siswa akan terpupuk. Nah, seperti itu. Kondisi tersebut akan mendorong guru untuk selalu mengembangkan dan menyesuaikan materi pembelajarnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sangat betul sekali juga. Apalagi ketika kita di masa pandemi ini, benar-benar ya saya juga sering ketemu dengan beberapa dosen. Dengan adanya pandemi, dengan cara pembelajaran secara daring ini, banyak metode-metode yang semula digunakan di dalam kelas saling tatap muka, kemudian benar-benar merubah sebagus mungkin karena juga pembelajarannya tidak dilakukan dengan tatap muka. Akhirnya banyak menggunakan ilmu pengetahuan ya, terutama di cara pintar-pintarnya menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga ada metode pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini adalah suatu metode pembelajaran di mana peserta didik sejak awal dihadapkan pada suatu masalah, kemudian diikuti oleh proses pencarian informasi yang bersifat student center. Nah, untuk metode ini nanti kita akan mengalami ya ketika kita akan membuat skripsi, tesis atau pengambilan gelar profesor, itu memang siswa atau peserta itu memang langsung dihadapkan pada permasalahan yang ada, kemudian mencari informasi, mencari metode, mencari teknik di mana caranya untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar pada suatu problematika yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 11 kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.